karena besar cintanya si Mary ke pacarnya itu, pada akhirnya ya Mary berniat kabur dari rumah gitu kan, dan keluar melalui jendela kamarnya. Tapi naas, dan Tuhan berkata lain. Saat si Mary keluar, katanya keluar jendela maksudnya, dia terpeleset dan jatuh dari lantai 2 jendela kamarnya sampai meninggal dunia. Mendengar cerita Mang Ara, si Rudi kaget bukan main tuh. Wajahnya langsung pucat, keringat dingin pun membasahi tubuhnya si Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Muringkak Channel. Cerita apa yang akan diceritakan kali ini? Silahkan subrek terlebih dahulu dan toel tombol loncengnya. Oke, cerita ini masih menceritakan tentang manusia yang dicintai jin perempuan. Nah, setelah si Rudi itu tahu tentang apa yang sudah diceritakan oleh si Mang Ara dan si Bisah tempo hari mengenai siapa sebetulnya si Mary itu yang sebenarnya, si Rudi langsung menandak demam dan langsung jatuh sakit. Dari semenjak itu si Rudi nggak mau lagi masuk kerja. Dia benar-benar merasa ketakutan karena si Mary yang selama ini dia kenal, yang sering datang ke pos, sering ngobrol, bercanda, ternyata si Mary ini bukan manusia. Nah, sementara di pabrik, otomatis si Ali kerja dengan partner yang baru sebagai pengganti si Rudi yang sudah hampir seminggu tidak masuk kerja ya, karena sakit ya kan. Di besok harinya si Ali sengaja datang ke rumahnya si Rudi dengan maksud dia pengen ngejenguk gitu kan, karena penasaran. Karena si Rudi ini sakitnya separah apa kan, sampai-sampai dia tidak masuk kerja hampir 1 minggu lamanya. Nah, singkat cerita, sampailah si Ali ini di rumahnya si Rudi. Dia bertemu dengan si Rudi dengan kondisi si Rudi yang terlihat sehat walafiat. Kamu sakit apa sih, Rud? Kok aku lihat kamu sehat-sehat aja? Iya, Li, sebenarnya aku nggak sakit, kata si Rudi. Nah, terus kenapa kamu keluar kerja? Kalau diceritakan kamu pasti nggak bakalan percaya, Ri, kata si Rudi kan. Memang ada apa, Rud? Udah, kamu cerita aja, jangan bikin aku penasaran dong. Ya udah, aku ceritain, tapi kamu jangan kaget ya. Dan kalau kamu nanti nggak percaya, kamu bisa tanyalah ke si Mang Ara atau ke si Bisah, kata si Rudi ini kan. Ini tentang Bu Mary, katanya, Li, yang sekarang jadi pacar kamu itu. Ya memang kenapa dengan Mary, katanya kan. Mary itu ternyata dia bukan manusia, kata si Rudi itu kan. Dan belum selesai si Rudi berbicara, tiba-tiba si Rudi dikagetkan dengan munculnya sosok wanita yang tiada lain ya si Mary itu. Dia muncul begitu saja, berdiri tepat di depan pintu dengan wajah yang terlihat sangat marah. Matanya melotot menatap tajam ke arah si Rudi. Badan si Rudi langsung gemetaran sambil menunjuk ke arah pintu. Dan dia sambil teriak, itu, kata si Rudi kan. Sementara si Ali yang tadinya kaget mendengar cerita si Rudi, mungkin campur marah juga kan, karena pacarnya disamakan dengan setan. Dia pun panik juga.
melihat si Rudi tiba-tiba seperti orang yang kesambet. Karena panik, si Ali pun teriak-teriak memanggil-manggil orang tuanya si Rudi. Pak, ini tolongin Pak, si Rudi kenapa nih? Lalu bapak si Rudi datang masuk ke ruangan tamu sambil menepuk pundak si Rudi. Kamu kenapa Rudi? Kata bapaknya kan. Setelah si Rudi melihat bapaknya, si Rudi langsung memeluk bapaknya dan menyembunyikan wajahnya ke ketek bapaknya, seperti anak kecil ya yang ketakutan kayak gimana, ngumpet dia kan di balik ketek bapaknya. Dan anehnya, di saat si Rudi nunjuk-nunjuk ke arah pintu, si Ali dan bapaknya si Rudi itu tidak melihat apa-apa. Hanya si Rudi yang bisa melihat sosok perempuan si Mary tadi. Setelah beberapa saat, si Rudi pun mulai tenang, bahkan sampai tertidur gitu kan, karena sosok si Mary telah menghilang, tidak terlihat lagi oleh si Rudi. Nah, tidak lama kemudian si Ali pun pulang dengan membawa pikiran yang penuh dengan penasaran gitu kan. Apa maksud dari cerita si Rudi tadi gitu kan, sampai bilang pacarnya hantu segala macam. Nah, dia juga masih bingung kan dengan apa yang sudah diceritakan oleh si Rudi. Mau nanya ke si Mang Ara dan si Bisa, dia tidak tahu rumahnya juga gitu kan, alamatnya di mana. Mau nunggu di pabrik juga ya tetap masih lama, karena si Mang Ara dan si Bisa ini datangnya cuma sebulan sekali. Nah, kembali ke si Rudi. Setelah siuman, bapaknya pun nanya ke si Rudi tentang apa yang sudah terjadi. Lalu si Rudi pun menceritakan ke bapaknya tentang apa yang sudah dialaminya dari awal sampai akhir. Dia ceritakan ke bapaknya. Wah, gak bisa didiamin ini. Yaudah, sekarang mending kita ke rumahnya Pak Ustadz. Kita minta tolong aja ke dia, kata bapaknya si Rudi kan. Dan kebetulan ya rumahnya si Pak Ustadz itu ya nggak jauh juga gitu kan dari rumah dia, masih satu kelurahan lah, cuman beda RW mungkin antara rumah si Pak Ustadz, rumah si Rudi sama rumah si Ali, masih tetap berdekatan, itu satu kelurahan. Nah, sesampainya di rumah si Pak Ustadz, mereka menceritakan kejadian yang telah dialami si Rudi dan si Ali ini kan. Lalu si Rudi pun diobatin lah sama si Pak Ustadz ini kan, kasih air minum putih gitu kan. Ya udah, insya Allah katanya, kamu nggak apa-apa, kamu cuma shock aja, kata si Pak Ustadz gitu kan. Dan menurut penerawangan Bapak, justru teman kamu lah yang harus diobatin katanya kan, karena dia yang sudah diganggu dan dicintai jin perempuan itu. Dan kalau dia tidak segera diobatin, dia nggak bakalan bisa nikah dengan perempuan manapun, kata si Ustadz itu. Lalu si Pak Ustadz pun menyuruh si Rudi untuk mengundang si Ali dan keluarganya datang. Ya udah Rud, kamu suruh si Ali dan orang tuanya besok sehabis Isya Bapak tunggu gitu ya di rumah Bapak, kata si Pak Ustadz. Nah, besok paginya si Rudi datang ke rumah si Ali menyampaikan pesan dari si Pak Ustadz ke orang tuanya si Ali. Nah, singkat cerita, selepas Isya, si Rudi dan orang tuanya sudah terlebih dahulu datang ke rumah si Pak Ustadz. Lalu tidak berapa lama si Ali dan orang tuanya pun datang. Assalamualaikum kan, Waalaikumsalam, katanya, jawab orang-orang yang ada di dalam. Nah, setelah sekian lama basa-basi, ngobrol, ngalir ngidul,
Akhirnya Bapak si Ali mulai bertanya, "Maaf ini Pak Ustadz, ada apa ya? Saya sekeluarga diundang ke sini." Nah, jadi gini katanya Pak, kata si Pak Ustadz ini kan, "Kemarin siang saya ngobatin si Rudi yang sudah mendapatkan gangguan dari jin," katanya. "Dan menurut penerawangan saya, si Rudi ini diganggu oleh jin yang mengikuti si Ali, katanya. Dan bahkan si sosok jin perempuan ini bukan hanya mengikuti, tapi dia juga mencintai si Ali," katanya. Mendengar cerita si Pak Ustadz, si Ali dan keluarganya kaget bukan main. Terutama si Ali, dia merasa sangat-sangat ketakutan. "Tolonglah Pak Ustadz," kata si Ali ini kan. "Gimana caranya lah supaya jin itu tidak mengikuti saya," kata si Ali. "Ya insya Allah Bapak pasti bantu. Soalnya kalau tidak secepatnya dibereskan, Bapak takut nantinya susah dipisahkan. Tapi sebelumnya Bapak mau tanya dulu nih, apa kamu punya pacar?" "Iya Pak Ustadz, punya dong," kata si Ali itu kan. "Apa kamu tahu siapa dia?" kata si Pak Ustadz kan. "Dia bos saya, pemilik pabrik, yang pabriknya saya jaga," kata si Ali. Lalu orang tuanya si Ali pun membenarkan apa yang sudah dikatakan si Ali kan, bahwa katanya pernah satu waktu si pacarnya itu datang bersilaturahmi ke rumahnya. Nah, setelah cukup lama si Pak Ustadz ini nanya-nanya, akhirnya si Pak Ustadz menutup pembicaraannya. "Ya udah, sekarang kalian berdua kesini," ya kan, menunjuk si Ali dan si Rudi untuk mendekat ke si Pak Ustadz. "Pejamkan mata kalian," katanya kan, "biar kalian yakin dan percaya dengan izin Allah, ya insya Allah Bapak akan buktikan," kata si Pak Ustadz, "supaya kalian bisa lihat dia. Karena sekarang pun dia ada di sini," kata si Pak Ustadz, "ada di luar. Cuma dia nggak bisa masuk karena sebelumnya Bapak sudah membentengi rumah ini dengan pagar gaib," kata si Pak Ustadz itu kan. Lalu saat mereka memejamkan mata, si Pak Ustadz juga terlihat komat kamit membaca doa. Beberapa menit kemudian si Pak Ustadz pun memerintahkan mereka untuk membuka mata. Dan begitu mereka membuka mata, melihat ke arah pintu, kaget bukan main lah mereka, bercampur rasa takut yang amat sangat, karena apa yang mereka lihat betul-betul membuat mereka shock dengan rasa ketakutan yang amat sangat. Karena si Mary yang selama ini mereka kenal sangat cantik, anggun, senyumnya indah, yang terlihat saat itu di luar, tepatnya di depan pintu, wajahnya si Mary terlihat marah sekali, dengan rambut panjangnya yang gimbal, bajunya yang kumal atau kucel, terlihat tangannya melambai ke si Ali seperti memanggil-manggil. Saat itu juga ya si Ali langsung pingsan. Nah, kemudian si Pak Ustadz pun berbicara kepada si sosok jin itu untuk tidak mengganggu lagi si Ali. Nah, setelah si Pak Ustadz itu berbicara cukup lama, terdengar suara tangisan perempuan yang sangat memilukan. Dan suara tangisan si sosok jin tersebut terdengar oleh semua orang yang berada di situ saat itu. Dan alhamdulillah, kata si Pak Ustadz, insya Allah katanya kan, si jin tersebut gak akan lagi mengganggu si Ali. Nah, begitulah
akhir dari cerita ini.